Potensi kerugiannya itu sekitar 1,6 M. Wah, Makanya banyak Duit tuh. ya. Banyak tuh. Banyak. Hai sahabat BCN Manggea, jumpa lagi nih bersama Vero di sini di podcast Lebih Dekat. Kenapa sih lebih dekat? Karena dengan lebih dekat kita saling mengenal. Iya, apa kabar hari ini sahabat BCN Manggea? Vero berharap semuanya dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat ya tentunya. Kita harus tetap semangat dan bersabar ya karena PPKM masih berlanjut. Tapi semuanya itu demi kebaikan kita tentunya. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik. Tentang apa sih? Tentang gempur rokok ilegal. Nah, Vero di sini sudah ditemani oleh dua rekan Vero, dua abang BC yang kece di samping kanan kiri Vero. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kita perkenalan dulu nih. Oke, silakan saya memberi kesempatan kepada abang BC di samping kanan kiri Vero ini. Oke, perkenalkan, nama saya Niko. Saya dari Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Pantoloan. Halo Sobat BC Manggea, perkenalkan nama saya Melvern dari Seksi Penindakan dan Penyidikan KPP BC TMPC Pantoloan. Oke, baik. Nah, pasti semua sahabat BCN Manggea dimanapun berada sudah penasaran nih mengenai serba-serbi gempur rokok ilegal. Nah, langsung saja. Yang pertama, Bang Niko nih. Boleh bantu Vero untuk menjelaskan kepada sahabat BC apa sih gempur rokok ilegal itu? Boleh dijelasin latar belakang dari gempur rokok ilegal ini seperti apa, Bang? Oke, jadi tentang gempur rokok ilegal sendiri kita cerita sejarah dikit ya. Oke, Bang. Ditarik mundur ke belakang. Jadi pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan pemberantasan barang kena cukai ilegal, salah satunya rokok ilegal, dengan sebutan gempur rokok ilegal. Jadi gempur rokok ilegal sendiri sudah dimulai dari 2017 sampai saat ini. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak dan terpadu oleh seluruh kantor bea cukai di Indonesia. Oke, nah Bang, berarti tahun 2021 ini bagaimana tindak lanjut dari gempur rokok ilegal ini? Apakah sudah terlaksana atau seperti apa, Bang? Bisa dijelaskan? Oke, di tahun ini, tahun 2021, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ini tuh serentak dan terpadu oleh seluruh bea cukai se-Indonesia ya. Jadi untuk tahun ini sudah dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus 2021. Oke, berarti mulai dari 16 Agustus itu sudah dimulai secara serentak dari Sabang sampai Merauke seluruh bea cukai Indonesia ya. Betul sekali. Iya, nah dari operasi gempur rokok ilegal ini, Vero penasaran Bang, dan mungkin bea cukai, sahabat bea cukai Manggea dimanapun berada juga penasaran nih, apa sih wujud nyata keberhasilan dari gempur rokok ilegal ini? Mungkin Melvern bisa bantu jawab? Boleh. Mungkin untuk keberhasilan ini ya. Jadi kalau bicara keberhasilan ini kan bea cukai ini nggak cuma pelayanannya aja 7x24 jam. Iya. Nah, di sini ada unit pengawasannya juga yang terus siap sedia 7x24 jam nih, Abang dan Vero. Iya, berarti pelayanan sama pengawasan itu sama-sama jalan ya, seimbang. Bener banget. Jadi mau gimana pun kondisinya, siang ataupun malam, libur ataupun hari kerja, kita tuh harus siap sedia apabila ada informasi ataupun ada yang perlu ditindaklanjuti dalam hal pengawasan ini. Iya. Nah, dalam hal keberhasilan yang telah dicapai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri ini, kebetulan sejak dari tahun 2017 ini sangat signifikan kenaikannya dalam jumlah penindakannya. Tentu saja dari data dari tahun 2019 hingga tahun 2020 saja sangat cukup signifikan. Jadi saat tahun 2020 juga, saat masa PSBB itu masih cukup signifikan kenaikan jumlah penindakannya. Oh, berarti walaupun PSBB nih ya gara-gara COVID-19 tapi tetap jalan ya penindakan terhadap rokok ilegal ini. Jadi makin meningkat tadi. Iya, tadi Melvern bilang meningkat drastis ya. Jadi walaupun dalam pandemi seperti ini, kita tetap menjalani pengawasan itu. Totalitas. Bener banget. Jadi strategi ini khusus untuk mengoptimalkan pengawasan di unit pengawasan.
Nah, dalam hal ini juga memperhatikan keamanan atau keselamatan anggota. Iya. Oke. Jadi kita di lapangan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Harus dong pastinya mulai dari 2020 itu harus protokol kesehatan harus tetap dijaga ya. Nah, untuk terkhususnya lagi BC Pantoloan sendiri ini di tahun 2019 ini melakukan 37 kali penindakan. Nah, dari 30 kali penindakan ini terdapat 32 penindakan barang kena cukai hasil tembakau dan 5 lainnya ini barang kena cukai minuman mengandung etil alkohol. Nah, di tahun 2020 juga signifikan banget nih naiknya jadi 73 kali penindakan. 2 kali lipat nih kan. Benar. Mantap. Jadi sangat signifikan kenaikannya dengan ada besar semangat banget. gempur ini. Jadi Iya. kita makin semangat untuk memberantas yang ilegal ini dalam rangka gempur rokok ilegal. Nah, di tahun 2020 ini ada 55 kali penindakan barang kena cukai hasil tembakau dan 18 barang kena cukai minuman mengandung etil alkohol. Lalu di tahun 2020 juga kita terdapat ada 3 penindakan yang ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Nah, 2 diantaranya ini tindak perkara pidana di bidang cukai, yaitu hasil tembakau. Nah, yang satunya lagi ini tindak perkara pidana cukainya itu di minuman mengandung etil alkohol. Nah, total dari kerugiannya ini di yang penindakan pertama ini itu mencapai potensi kerugiannya itu sekitar 1,6 M. Wih, Makanya duit tuh. Makanya. Banyak tuh. jadi ya Untung. itu penyelundup itu ya harus kita berantas. Iya, dari operasi gempur rokok ilegal ini tentunya ya. Betul sangat sekali. efektif ya. Emang usaha nggak ada yang mengkhianati hasil. Bener banget. Dan itu proses panjang. Iya. makanya Usahanya tadi dengan udah butuh cerita. totalitas. Betul. Iya. Harus. Dan di penindakan yang kedua juga di tahun yang sama, tahun 2020 juga kita menindak juga hasil tembakau mencapai potensi kerugiannya itu sekitar 1,1 miliar. Nah, di penindakan yang ketiganya ini barang kena cukai minuman mengandung etil alkoholnya itu kita menindak pabrik tanpa NPPBKC. Jadi Pabrik yang tanpa izin ya. Benar. NPPBKC ini izin yang diterbitkan oleh Bea Cukai. Nah, jadi mereka memproduksi tanpa izin. Jadi setiap yang memproduksi barang kena cukai ini kan harus membayarkan pungutan negara nih. Iya. Nah, jadi mereka harus punya izin. Jadi kita saat gempur MMA itu kita menindak pabrik yang tidak memiliki izin pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2021 juga kita telah menindak juga di wilayah pengawasan Kabupaten Toli-Toli. Toli-toli ya. Kebetulan kemarin ini cerita menarik juga. Gimana tuh? Iya. Kita menangkap awalnya 1 kontainer. Nah, setelah dari informasi operasi pasar juga nih. Jadi setelah informasi operasi pasar ini kita mendapat informasi lalu kita mencari info lebih lanjut di Toli-Toli. Akhirnya kita menindak 1 kontainer dan itu bukan target utama. Akhirnya kita mencari informasi lagi, mengumpulkan informasi lagi, akhirnya bisa didapatkan target utamanya. Jadi alhamdulillahnya kita mendapatkan 2 kontainer. Dan total kerugian negaranya itu mencapai 798 juta. Wah, ini kayaknya cerita ini pernah saya dengar dari Anggi nih, pernah nih banget. waktu episode pertama podcast kemarin. Benar. Dan Iya. saya itu sama Anggi satu tim kebetulan. Jadi saya bareng-bareng sama dia merasakan lah gimana cari informasi. Iya. Dan kita juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di Toli-Toli juga dalam penanganan hukumannya. Oke, nah dari penjelasan Melvin tadi nih, sahabat BCN Manggea, kita tahu bersama bahwa operasi gempur rokok ilegal ini sangat efektif ya, sangat besar dampaknya terhadap pemberantasan rokok-rokok ilegal yang beredar ya. Nah, dari keberhasilan ini nih, Vero mau tanya nih Bang, peran yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Pantoloan, ya mungkin Bang Niko nih yang tahu jawabannya nih. Apa aja sih yang telah kita lakukan dalam mensosialisasikan operasi gempur rokok ilegal ini ya Bang?
Jadi dalam rangka sosialisasi serta edukasi Iya. terkait gembur rokok ilegal, Iya. Bea Cukai Pantoloan sendiri telah melakukan berbagai upaya, baik itu sosialisasi langsung kepada masyarakat ataupun melalui media sosial. Salah satunya seperti ini. Bener banget. Iya. Podcast ini salah satu sarana sosialisasi juga. Jadi supaya sahabat BC Nemanggia di seluruh Indonesia yang menyaksikan ini jadi tahu terkait gembur rokok ilegal ini. Kalaupun yang ada di lapangan pada saat pelaksanaan OPSAR juga dilaksanakan sosialisasi. Mungkin Malvern nanti yang lebih tahu. Saat OPSAR pasti sosialisasi juga. Oh, berbarengan ya, Bang. Jadi juga tim pengawasan operasi dari tim penyuluhan ini melakukan sosialisasi ya, Iya, seperti sambil menyelam minum air. Iya. Iya. Selain itu kami juga melaksanakan sosialisasi melalui siaran radio, Wah, mantap. live talk show dari media cetak, dan kami juga melakukan sosialisasi melalui stiker Iya. yang ini nantinya akan ditempel pada saat operasi pasar di kios-kios ataupun di toko-toko. Oke. Jadi agar masyarakat jadi lebih tahu. Emang segala upayanya dikerahkan ya, Iya, Bang. betul sekali. Mantap lah. Yang pasti kami sosialisasinya itu tentang ciri-ciri rokok ilegal. Oh, Itu iya. yang harus diketahui. Ya, memang masyarakat ini memang harus tahu nih ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa. Mungkin Melvern nih pakarnya ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa. Boleh banget ini kita jelasin bareng-bareng Iya. biar sobat Nemanggia Iya. tahu kan. Tahu. Nah, jadi ini stiker yang biasanya kita tempel di TPE-TPE atau toko-toko di warung saat kita operasi pasar. Jadi nanti kita menjelaskan bahwa kita dalam rangka gempur rokok ilegal ini ada 4 kategori yang masuk ke dalam rokok ilegal. Jadi yang pertama itu ada rokok, yaitu rokok palsu. Rokok dilekati pita cukai palsu. Oke, pita cukainya Jadi- palsu ya. Jadi pita cukai ini adalah tanda pelunasan pungutan negara. Jadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini mereka memalsukan pita cukai ini. Jadi ya mereka tidak membayar pita cukai dengan cara memasukkan ini. Sama seperti uang palsu, Bang. Oh iya, aduh. Gitu. Tidak ini ya. Karena tidak membayar pungutan negara mereka ini. Bener banget. Nggak mau rugi. Mau Eh, rugi. padahal sebenarnya pungutan negara ini semuanya demi kebaikan rakyat ya kan? Pada akhirnya kembali ke masyarakat juga. Iya, benar. Bener banget. Lalu yang kedua, masuk kategori kedua ini adalah pita cukainya yang berbeda. Mengapa berbeda? Nah, berbedanya itu di dalam jumlah batang. Berbeda dengan jumlah kemasan dengan jumlah yang ada di pita cukainya. Jadi jumlah di kemasannya 20, jumlah di pita cukainya itu 10. Nah, ini berarti dia bayar pita cukainya 10 tapi di kemasannya 20. Oh, berarti cuma untuk 10 batang ya? Wah. Jadi harus sesuai antara kemasan sama Pita cukainya. cukainya. Benar banget, Bang. Jadi ada juga satu lagi yang berbeda ini kenapa di sini. Nah, contohnya di sini ini pitanya ini yang panjang. Pita yang panjang ini untuk jenis rokok SKT. Apa Jenis itu rokok SKT? SKT ini sigaret kretek tangan. Oke. Jadi Iya. rokok yang dibuat dari Dibuat tangan. dari tangan. Oke. Jadi harus dilekati untuk rokok yang dilekati rokok dari tangan. itu harus pakai pita cukai dari tangan juga harus sesuai. gitu. Bener Ya. banget. Oke. Jadi kalau yang ini kesalahannya kenapa? Ini rokoknya sigaret kretek mesin tapi dilekatkan pita cukai SKT, sigaret Oh, kretek tangan. Harusnya Padahal rokok ini SKM yang mesin ya kan? mesin pakainya harusnya SKM juga dong harusnya. Jangan berbeda. Iya. Otomatis kan dari tarif harganya itu berbeda. Iya. Dan mereka Sudah mengelabui ini ya petugas dan Oke. masyarakat. Iya. tidak mau rugi. Tidak mau rugi. Memang betul. aduh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hey, kalian di sana sadar. Lalu Apalagi nih? yang ketiga ini kategorinya itu pita cukai bekas. Jadi rokok dilekati pita cukai bekas. Jadi ini Bang, kalau pita cukai bekas ini, pita cukainya itu udah pernah dilekatkan di rokok. Lalu Oh, iya. itu dilepas lagi baru ditempel lagi di rokok yang akan dijual. Jadi ciri-cirinya pita cukai yang sudah bekas ini biasanya ya sudah sobek-sobek karena dia udah pernah dipakai. Pasti ada cacatnya gitu ya. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita beli rokok di toko-toko itu kan pasti sempurna, bagus, perintannya masih bagus. Iya. Jadi nggak ada sobek sama sekali. Nah kalau bekas ini ciri-cirinya rata-rata itu
ada sobekannya. Jadi harus teliti ya, semua Bener pembeli banget. harus teliti. Harus Harus teliti. paham kategorinya kenapa dia salah kan. Iya. Ada lagi nggak? Ada lagi nih, yang terakhir nih. Yang terakhir biar sobat Nemang Gea tahu kan. Nah, yang terakhir nih polos. Nah, Bener-bener gak ada pita cukainya guys. jadi depan belakang itu nggak ada. Dan ini tuh pita cukai itu harus dilekatkan, saat dibuka itu harus robek. Iya. Jadi ini sama sekali dia tidak dilekatkan pita cukai, dan ini pelanggarannya cukup berat, masuk pelanggaran pidana Oh. dan bisa masuk ke ranah hukum. Iya. Bener banget. Jangan sampai ya. Jadi biar sobat Nemang Gea ini paham kan, kita jelasin ada macam-macam ciri-ciri yang termasuk rokok ilegal. Mungkin Empat ya tadi ya? Ada 4 jadi tadi. pentingnya sosialisasi kami di sini, Iya. pentingnya sosialisasi saat kami operasi pasar di masyarakat itu, mereka biar paham, biar tahu mana yang ilegal dan legal. Jadi biar tahu cara membedakan rokok yang resmi dan tidak resmi, minuman yang resmi atau tidak resmi. Jadi biar mereka paham agar ketika mereka ditawarkan yang tidak resmi, mereka akan menolak dan memberikan informasi kepada kita petugas untuk menindaklanjuti hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya yang misalkan ya tidak ilegal itu beberapa penindakan kami yang sebelumnya itu yang cukup besar Iya. itu dibantu juga oleh masyarakat. Jadi informasi itu kita dapetin dari masyarakat, baru kita kembangkan lagi. Jadi gitu. Oke, nah sahabat BC Nemang Gea, jadi yang perlu waspada di sini bukan hanya bea cukai saja ya, tetapi juga sahabat BC Nemang Gea perlu waspada dan hati-hati terhadap peredaran rokok ilegal. Nah, tadi kan Melvin sudah jelasin tuh ciri-cirinya. Diingat baik-baik ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu kalian menemukan rokok ilegal, nah pasti bertanya-tanya, apa sih yang harus dilakukan? Mungkin Bang Niko bisa menjawabnya nih. Apa yang harus kita lakukan Bang kalau misalnya kita ketemu rokok ilegal dengan ciri-ciri yang telah Melvin jelaskan tadi? Jadi kalau nanti sahabat BC Nemang Gea dimanapun kalian berada, misalkan menemukan rokok ilegal dengan ciri-ciri tadi, Iya. harus lapor ke petugas bea cukai terdekat. Bisa datang langsung ke kantor kami Bea Cukai Pantoloan, atau bisa melalui media sosial kami. Kami ada Instagram, Ada YouTube ya. YouTube juga, ada Twitter, ada Facebook. Jadi Oke. langsung laporkan ke kami. Nanti akan kami tindak lanjuti. Oke, kami membutuhkan peran dari sahabat BC Nemang Gea dimanapun berada ya. Oke, nah sungguh luar biasa kali topik kita pada saat ini mengenai gempur rokok ilegal. Nah sahabat BC Nemang Gea, sekali lagi Vero mau ingatin nih, tetap waspada ya terhadap peredaran rokok ilegal. Mungkin Melvin bisa sebutin satu-satu lagi ciri-ciri rokok ilegal secara singkat. Oke, yang Jadi- pertama. Ada 4 ya. Ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama itu rokok dilekati pita cukai palsu. Pita cukai palsu. Cukai palsu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, rokok dilekati pita cukai berbeda. Kita cukai berbeda. Yang ketiga. Yang ketiga, rokok dilekati pita cukai bekas. Dan yang keempat. Terakhir. Rokok tanpa dilekati pita cukai atau polos. Oke, dicatat baik-baik dan diingat baik-baik ya. Jangan takut untuk melaporkan jika mendapati rokok ilegal. Oke, nah terima kasih untuk Bang Niko dan Melvin sudah mau menemani Vero mengupas tuntas mengenai gempur rokok ilegal ini. Nah, sahabat BC Nemang Gea, nantikan terus episode-episode selanjutnya dari podcast Lebih Dekat. Karena dengan lebih dekat, kita saling mengenal. Tetap waspada dan hati-hati. Dan jangan lupa untuk selalu gempur rokok ilegal. Dadah. Ayo gempur rokok ilegal. Ayo gempur rokok ilegal.